Kalau untuk tambahan aja sih rata-rata di Lampung itu nilai ekspor per bulan tuh 1 triliun. Oh, Rotterdam. Dan ini perdana nanti di bulan Maret ini. Ini juga investor baru. Investor baru yang buka kantor di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera sobat podcast Kedan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Fitri setelah sekian lama kita tidak menyapa. Kali ini kita bincang-bincang lagi bersama saya Fitri, dan saya ditemani teman saya, rekan saya, seorang dokter hewan yang cantik. Saya Wanda, halo. Dan kita kedatangan tamu spesial pada hari ini. Seperti biasa, minta tamu ini kita kulik-kulik untuk memperoleh informasi ya setiap ada yang datang. Dan kembali lagi bersama kami di Kedan Podcast. Podcastnya? Karantina Pertanian Medan. Tekan dulu. Baik, tema kita kali ini adalah seputar karantina. Serba-serbi karantina seluruh Indonesia. Jadi kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Siapa bintang tamu ada, langsung kita culik. Siapa bintang tamu? Kembali ke bintang tamu. Siapa bintang tamu kita? Kali ini masih seputaran wilayah Sumatera. Masih Satu pulau ini. Cuman beda tempat. Beliau adalah dokter hewan Doni Muksadayan. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Di podcast Kedan. Dan beliau adalah Kepala Balai Karantina Pertanian Lampung. Nah, nanti sebelum kita berbicara banyak ya tentang apa-apa saja di Lampung itu yang bisa kita cari informasi terkait komoditi unggulan kah atau gratis apa saja komoditi ekspor yang bisa di-up ke berbagai negara terkait program Kementerian Pertanian ya untuk meningkatkan gratis seperti itu. Ini seru kayaknya. Langsung saja ini Mbak Wanda nih, mulai nanya nih, silakan. Oke, kita langsung saja Pak. Nah, terkait dengan karantina Lampung nih Pak. Yep. Kira-kira apa sih Pak sektor yang unggulan dari karantina Lampung ini Pak? Yang menjadi andalannya karantina Lampung ini Pak? Iya, jadi bicara ekspor sih kalau Lampung cukup besar ya, cukup besar melalui Pelabuhan Panjang, karena yang diekspor dari Lampung itu tidak hanya komoditas Lampung, tapi juga dari Bengkulu, Palembang, bahkan Bangka Belitung, Jambi gitu. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan di Lampung itu juga yang memang sumber produksinya itu dari daerah-daerah itu gitu loh, karena memanfaatkan juga Dari 3 daerah tersebut ya Pak ya. iya, karena juga mungkin memanfaatkan lancarnya juga sekarang ada jalan tol, kemudian juga Pelabuhan Panjang juga yang memang banyak pelayarannya itu juga memang direct ke Cina, ke Eropa segala macam. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan di Lampung itu yang memang melakukan eksportasi, tapi sumber bahan bakunya juga sebenarnya ditopang dari daerah-daerah Bukan sekitar. dari daerah asalnya, Iya. kelengkapan berarti lebih dinamika ekspornya ya dari daerah lain seperti Kalau itu. salah satu yang paling besar ya untuk andalan Lampung itu adalah kopi. Kopi. Ya, Kopi. Oke. justru mungkin kalau sekarang ekspor kopi terbesar Indonesia itu dari Lampung. Itu hampir menopang 30% lah. Ekspor kopi nasional itu dari Lampung. Jadi kopi itu juga itu tadi. Jadi kopi itu juga sumbernya juga bahkan ada yang dari Jambi. Dari Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga yang dari Lampung juga. Oke. Ya, selain kopi juga andalan berikutnya kalau dari Lampung itu sebenarnya juga ya produk-produk sawit banyak ya gitu loh. Tapi di luar itu juga kita masih ada yang potensinya besar juga untuk dikembangkan sebenarnya juga manggis. Manggis. Jadi manggis Lampung itu kalau info-info dari pelaku usaha sih mungkin salah satu manggis paling bagus di Indonesia. Dari Lampung. Dari segi apa nih Pak bagusnya? Rasa atau Iya semua lah secara kualitas. Cuma memang berarti, Pak, ya. cuma memang ekspor kita juga masih kecil, bahkan masih banyak diekspor dari daerah lain. Ya terkait juga belum tersedianya packing house yang standar segala macam. Jadi ya ini salah satu juga nanti PR yang harus kita genjot lah. Potensi kakao juga besar. Kakao coklat. Iya coklat. Cuma memang sekarang kan trennya kan luar itu banyak minta kakao yang fermentasi. Nah ini yang masih belum banyak bisa dilakukan oleh di level petani gitu loh. Nah ini juga kalau itu kita dorong dalam bentuk produk fermentasi, ini juga potensi besar, marketnya juga besar sekali gitu. Jadi ini bisa jadi suatu target ke depan untuk Iya. fermentasi ini ya Pak ya. Untuk gratik kita memang ini yang nanti akan kita kembangkan lah. Dari dua ini saja sebenarnya juga nanti lumayan
untuk menyumbang peningkatan nilai gratis gitu, karena produksinya ada. Jadi kita juga sebenarnya sudah tahu lah memetakan permasalahannya apa sih, nggak akan lebih kita dorong nanti apa gitu. Oke, ini kan tadi kan dibahas tentang tanaman nih, tumbuhan. Nah, kalau untuk sektor hewan ya, Produk Pak? hewannya. Kalau untuk hewan, untuk ekspor masih kecil ya, kecil tapi Sering. Sering nggak? masih banyak mungkin karena produknya tidak besar gitu loh, masih banyak sebenarnya produk-produk Lampung itu untuk karantina hewan tuh, untuk produk hewan dan lain-lainnya itu masih banyak diekspor dari Jakarta. Jakarta. Ya, tapi kalau salah satu potensi yang cukup besar di Lampung juga sebenarnya sarang burung walet. Sarang burung Iya. walet ini kayaknya di mana-mana ada ya. Iya, Hanya frekuensinya itu juga aja. yang besar sebenarnya. Tapi ya kalau untuk langsung ekspor ke Cina juga mungkin masih berat gitu loh. Tapi kalau untuk potensi sarang burung walet ini bisa diekspor ke Singapura, ke Malaysia. Benar. Berarti kalau untuk potensi gratis X dalam sektor hewan ini cukup inilah ya Pak ya. Cukup apa namanya Kak? Berpotensial juga ya. Iya, Walaupun masih dia sekedar sedikit Singapura. tapi mungkin frekuensinya Masih menjanjikan lah gitu loh, masih menjanjikan lah kalau untuk di ini. Tapi Lampung juga sebenarnya salah satu sentra ternak Indonesia gitu loh. Karena kalau di sana juga impor sapi paling besar juga kan sebenarnya di Lampung. Dari Lampung ya, bukan dari Priok ya. Saya kira dari Priok loh Pak. Lampung dan Priok, tapi kalau feedlot itu lebih banyak di Lampung. Wah, Iya. memang rentan sekali apalagi dengan kasus-kasus PMK yang lagi marak belakangan. Termasuk sapi-sapi yang dikirim ke Sumatera ini kan juga sebenarnya banyak dari Lampung. asalnya dari Lampung. Iya. Iya. Oh. Nah mudah-mudahan Pak Doni di Lampung ini bisa mendongkrak dan mengeksplor apa-apa saja sih yang belum bisa yang belum ada nih untuk menyumbang devisa ya, meningkatkan ekspor. Iya, dan juga PNBP pastinya. Kalau untuk tambahan aja sih rata-rata di Lampung itu nilai ekspor per bulan tuh 1 triliun. Oh, 1 T. Jadi besar sekali sebenarnya ini ya. Kalah kita. Kecil lagi. Oke. Nah, kita tadi udah membahas tentang karantina. Nah, ini terkait tentang sektor mungkin pariwisata kali ya Pak ya. Kita mau lihat dong gimana sih gambaran Lampung ini Pak. Pariwisata ya. Nah, biar ada gambaran teman-teman podcast. Sebenarnya kalau Lampung tuh sudah indah dari dulu ya gitulah sebenarnya. Karena juga kalau kita mungkin yang terkenal di Banten itu ada Anyar Carita gitu. Sebenarnya di Lampung itu ada yang mirip daerah kalian itu, karena itu kan cuma satu deketan lah. Di tengah-tengah di tengahnya itu kan ada Selat Sunda itu. Karena juga Lampung itu jadi daerah teluk. Nah, jadi kalau untuk pariwisata sih sekarang sejak ada akses tol ini kalau diperhatikan ya sebenarnya Sumatera Selatan lah, masyarakat Palembang itu hampir semua sekarang wisata itu ke Lampung, Lampung ya? karena ada pantai segala macam. Kalau ke Bangka-Belitung itu kan terlalu jauh. Nah ke Lampung itu dengan ada akses tol ini kan juga cuma 4 jaman lah, 4 jam itu sudah sampai. Bahkan sekarang orang-orang Jakarta juga banyak ke Lampung wisata itu. Maka sekarang di kota Bandar Lampung tuh sangat pesat sejak ada tol itu. Kalau saya lihat pertumbuhan hotel. Wah, ini. Jadi hotel tuh sekarang banyak yang baru-baru dan besar-besar. Itu juga mungkin salah satu indikasi memang kunjungan makin meningkat ke Lampung. Mungkin kalau nanti bisa di searching lah itu Pulau Pahawang itu bagus sekali. Itu yang sekarang juga lagi hit lah saya rasa ya, Pahawang itu. Jadi sekarang orang Jakarta juga banyak itu, karena nyebrang Merak Bakauheni sekarang kan juga 1 sampai 1,5 jam. Ke Bandar Lampungnya 1 jam dari Bakauheni karena ada tol itu. Jadi ya dari Merak Cilegon itu ke Lampung itu mungkin paling lama 3 jam. Sangat membantu sekali berarti tol ini ya Pak ya. Iya, dan itu juga kalau kita hubungkan tadi dengan ekspor tadi, sekarang juga bahan baku itu juga makin gampang gitu loh. Makanya kenapa saya bilang eksportir baru tuh banyak muncul. Bahkan tahun ini Maret ini pun akan ada ekspor perdana dari perusahaan baru, itu juga yang baru investasi di Lampung. Tapi sebenarnya sumber bahan bakunya juga dari daerah penopang tadi. Boleh di-spill nggak Pak apa ini yang mau diekspor nih Pak? Tumbuhan atau hewan atau apa ini Pak? Sektor kebun atau Nanti PKE itu bungkil sawit lah. Untuk itu mau diekspor ke Amsterdam, dan ini perdana nanti di bulan Maret ini. Ini juga investor baru. Investor baru yang buka kantor di Lampung, karena nanti ekspornya juga dari Lampung itu. Jadi ini juga memang akses lah. Jadi saya lihat nanti di Sumatera ini poros ekspor kita itu jadi 3. Lampung, Dumai sama Belawan. Luar biasa. Jadi menjadi menopang daerah-daerah Sumatera untuk ekspor. Ini
mungkin lebih akan pesat lagi perkembangannya kalau mudah-mudahan tol dari Medan ini ya terus Langsung bisa ke direct Sumatera. Sumatera. Iya. Seperti ya kan Pak, seperti Iya. dicanangkan, maksudnya Dari kita tidak tahu Aceh kapan- sampai ke Iya. ujung Sumatera Selatan. tahun berapa selesai, mudah-mudahan secepatnya. Secepatnya. Dari tol kita sampai ke Lampung itu membuka Akses. pintu akses ya Pak ya. Ya untuk mungkin, perekonomian. ya mungkin juga yang menarik ya sejak adanya jalan tol ini juga pengiriman kargo tuh memang turun drastis. Oh, Ya, yang lewat pesawat lah. Karena sekarang banyak akhirnya lalu lintasnya dari darat. mengurangi kos ya Pak ya. Bahkan terakhir kemarin juga memang sertifikasi kita di karantina pertanian juga dari bandara itu memang turunnya juga luar biasa. Mungkin hanya untuk ketengan kalau yang di bandara mungkin ya Pak ya. Ya, Ini tapi kalau mungkin kayak jasa-jasa ekspedisi itu sekarang sudah beralih lah. Bahkan di Lampung tuh penurunan ekspedisi kargo itu menurunnya sampai 50%. Karena semua beralih ke darat. Ya karena ada akses tol itu, karena bisa lebih murah, angkutnya bisa lebih banyak gitu. Ya secara ekonomis ini menarik, bagus gitu. Sangat memang mendukung sekali perekonomian yang berputar di Lampung. Padahal penerbangan Lampung ke Jakarta kan sebenarnya juga cuma 30 menit. deket ya. Dekat sekali. Masih sampai. Pak Doni, kita terkait berbicara kita kemarin di tahun 2022 ya, sebelum kita masih ingat kita sebelum memasuki 2023 terdengar bahwasanya di warning mengatakan kita dunia tidak baik-baik saja terkait ini, terkait apa krisis pangan. Iya. Nah, kita sudah masuk di tahun 2023 dan mudah-mudahan berharap tidak terjadi hal tersebut. Nah, menurut Pak Doni tanggapannya gimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya saya rasa mungkin 3 tahun terakhir ya kalau kita lihat sejak COVID lah, ketika misalnya pergerakan orang-orang itu juga menjadi sangat-sangat terbatas karena banyaknya pandemi outbreak di seluruh dunia. Sebenarnya dari data-data yang kita khususnya yang bergerak di Kementerian Pertanian lah gitu, ternyata ekspor pertanian itu tumbuh. Nah jadi dari sini sebenarnya bisa menjadi, menurut saya sih menjadi momentum ya gitu, ketika memang di kondisi apapun ternyata ketahanan ekonomi itu akan sangat kuat ketika memang pertanian suatu negara itu kuat gitu loh. Ini bisa menjadi momentum menurut saya yang bisa kita kampanyekan ke banyak masyarakat bahwa sebenarnya dengan penguatan sekarang juga agriculture ini, gitu, agrobisnis segala macam yang bergerak di sektor pertanian ternyata juga membuat misalnya dampak-dampak resesi itu juga sedikit lah, tidak separah negara lain gitu loh. Bahkan satu-satunya ekspor yang tumbuh juga di tengah COVID ini juga kan kemarin juga pertanian. Sektor pertanian justru meningkat. Bahkan target gratis kita pun sampai tahun ketiga itu juga masih tercapai dan masih melebihi target gitu loh. Nah, jadi ini menjadi momentum dan juga menjadi pelajaran lah, sehingga kalau misalnya ketika krisis pangan yang dikhawatirkan secara global ini, saya kok secara pribadi ya saya nggak berani ya, kalau pandangan saya secara pribadi saya rasa dampak itu mungkin tidak terlalu signifikan untuk Indonesia gitu loh. Tapi memang yang kita khawatirkan sebenarnya nanti adalah ekspornya. Kalau ekonomi itu juga terdampak di negara-negara misalnya yang menjadi mitra-mitra ekspor kita selama ini, ketika misalnya daya beli negara sana juga berkurang, otomatis juga kan pasti itu akan mengganggu misalnya tren ekspor kita yang lagi bagus gitu loh. Nah, jadi pasti ada dampaknya gitu loh. Tapi kalau secara kebutuhan pangan di nasional saya rasa juga kita ini aman lah. Berarti kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk internal Indonesia seperti itu ya. Karena kebutuhan pangan primer itu sebenarnya kita juga sudah bisa dari dalam negeri gitu loh. Kalaupun masih ada beberapa produk pertanian kita impor itu kan sifatnya juga yang sekunder lah gitu loh. Jadi secara ketahanan pondasi sih menurut saya tidak terlalu inilah di Indonesia gitu. Yang kita khawatirkan intinya itu tadi daya beli di negara-negara mitra ekspor itu terganggu. Pasti juga nanti bisa mengganggu ekspor kita, tidak hanya pertanian ya, juga mungkin sampai ekspor yang lain. Ya, Pak, ya. Sehingga secara ekonomi pasti terdampak. Memang beruntung sekali kita lahir Indonesia ya Kak ya. Dengan sumber daya alam. Gitu. Mungkin bisa juga ya Pak, kalau menurut Bapak untuk meningkatkan petani, menggugah pemuda-pemuda di luar untuk menjadi petani milenial seperti itu dengan lapangan yang masih
banyak Iya. seperti ini ya, karena petani itu mungkin kan para muda-muda di belakang itu petani itu mungkin apa paradigmanya itu mungkin yang perlu diluruskan. Seperti kita ada yang pernah kita podcast dengan petani porang sampai itu porang. namanya Surya atau siapa Yang itu. masih muda ya. Beliau sangat muda sekali dan bisa menghasilkan porang yang masih langka, dia sudah berani seperti itu. Mungkin ya Pak tanggapannya Pak. Sebenarnya program yang dibangun Kementerian Pertanian sekarang itu untuk membangun petani milenial itu sudah sangat-sangat tepat. Kalau boleh kita inikan saja dari kalau data di BPS itu kan petani milenial kalau dari umur ya, umur yang 45 tahun ke bawah itu ternyata juga belum sampai 30% gitu loh. Artinya masih kecil sekali. Jadi ini petani-petani senior semua lah. Nah, jadi kenapa harus petani milenial? Pasti banyak kelebihan lah. Terkait juga misalnya mereka ini juga lebih mandiri, lebih ke secara market, teknologi, segala macam. Bisa Karena mengikuti ya, Pak. iya, karena sekarang kan juga apapun misalnya program-program yang dibangun pemerintah terkait teknologi pertanian, manajemen pertanian pasti tetap tidak akan maksimal gitu loh. Misalnya dengan sumber daya petani-petani yang ada kita sekarang gitu loh. Pasti akan lebih lambat lah gitu loh, karena petani kita ini kan juga petani-petani konvensional lah ya gitu loh. Nah, sehingga memang untuk percepatan program pertanian Kementan ini dengan teknologi-teknologi baru, manajemen baru segala macam, apalagi juga digital marketnya gitu loh, ini akan lebih cepat kalau memang yang menjadi petani itu ya anak-anak milenial gitu loh. Nah, cuma memang selama ini kalau menurut saya pribadi brandingnya petani itu memang masih jelek kita persepsikan gitu loh. Jadi masyarakat tuh kalau dengar petani itu pasti juga orang nggak sekolah, susah segala macam. Seperti itu Jadi langsung pandangannya sehingga Pak. harus yang kita dorong. Stigmanya masih jelek. Karena dulu kalau ngomong petani itu pasti ya petani di sawah, nyangkul gitu. Nah, Kebayangnya langsung seperti itu ya, ya Pak, jadi ya? ini kan sebenarnya Ini harus dirubah. Iya, ini yang harus kita robah sebenarnya kampanye-kampanye ini sehingga memang kalau saya sih lebih setuju jangan disebut petani ya gitu, tapi kalau saya sih lebih setuju disebut pengusaha pertanian. Sehingga memang ngarahnya itu ke entrepreneur lah. Entrepreneur. Sehingga Petani iya dia punya usaha entah tanaman hias, entah punya kebun apa segala macam yang dia juga misalnya mandiri secara mandiri secara marketing, misalnya dia juga memanfaatkan media sosial. Harusnya petani itu yang seperti itu sekarang kita brandingnya harus kita bangun gitu loh. Jadi inilah saya rasa kampanye-kampanye petani milenial yang dibangun oleh Kementerian Pertanian menurut saya sih sudah sangat-sangat tepat lah. Bahkan kalau sukses story ya saya sih berharap kayak podcast kita ini juga kalau boleh nanti juga coba makin diperbanyak mengangkat sukses story petani-petani milenial ini. Mungkin bisa kita cari ya, dicari kira-kira itu kan bisa menggugah mindset anak-anak muda sekarang, karena sebenarnya kalau pertanian ini maju marak harusnya nggak ada pengangguran loh. Iya sih. Harusnya karena lahan kita ini juga banyak. Kayak food estate yang di sini juga kan luas, Sumatera Utara ini juga sebenarnya butuh tenaga kerja banyak. Tergantung niat ya Pak. Ya, Kendalanya kita dari dulu ya ya, Pak. artinya PR kita sekarang ya menumbuhkan minat itu, keinginan. menumbuhkan minat itu gitu lah. Artinya kita sebagai pemerintah ya salah satu fokus kita Inilah harusnya PR-nya, juga PR, kampanyekan seperti ini gitu. Tapi memang sejak saat mulai kita kena wabah COVID itu udah mulai banyak memang yang memasuki ranah pertanian yang Iya, milenial juga. salah satu contohnya adalah petani tanaman hias. Dia tidak ada modal, dia hanya memanfaatkan setapak Iya. halaman di teras. Waktu lagi marak-maraknya gitu kan. Marak-maraknya itu kan. Jadi dia cuma berkata kalau ada keinginan, yang penting Bu keinginan katanya. Kalau sudah tidak ada kita nggak bisa. Kalau udah keinginan itu kesulitan pasti akan kita lalui. Nah, seperti itu apalagi dia dengan misalnya membuat. kita juga sekarang punya program gratis ini sih ya, banyak nyambung, ternyata menjadi ekspor itu mudah gitu lah, dan itu juga kan banyak terjadi. Bahkan di kami di Sulawesi Utara itu dulu kami tuh punya komunitas eksportir milenial loh gitu loh, dan itu jalan sampai sekarang bahkan tambah besar karena kita bantu mereka banyak fasilitasi lah ya, termasuk dengan biaya cukai, sekarang juga oleh Kadin, Kementerian. Jadi bahkan saya dulu tiap malam minggu tuh malah istilahnya ngajar lah, ngajar mereka terkait macam-macam lah gitu loh. Setelah itu karena ini juga banyak anak-anak muda yang backgroundnya juga bukan pertanian gitu loh, tapi mereka pingin dagang di sektor pertanian, dan memang jalan sampai hari ini ekspor mereka juga sudah banyak. Dan sebenarnya
yang model-model begini ini harusnya juga kita perbanyak gitu loh, sehingga nanti tinggal kita kerjasamakan oleh petani-petani misalnya gitu loh, sehingga nanti mereka menjadi off takernya, sehingga nanti petani ini kalau nanam-nanam apapun sehingga punya off taker yang bisa kita fasilitasi, kita sambungkan bisa, sehingga nanti petani yang nanam mereka yang jual atau mereka yang ekspor gitu loh. Sehingga nanti misalnya kalau ada peningkatan pertaniannya itu kan juga tergantung si off taker ini ke petani. Jadi pembina itu lebih enak, sehingga tugas kita di karantina itu harusnya bisa lebih ringan nanti ke depannya gitu loh. Harusnya. Berarti kita pembinaan petani mungkin dari step awal, dari hulu ke hilirnya, dan juga mungkin bisa kita bina termasuk Bahkan petaninya langsung yang mengekspor iya, ya. termasuk untuk bayarnya ya Pak, mungkin bisa Bayarnya kita sih yang memang ketakutan dari beberapa orang yang ingin mengekspor ini. seperti itu, karena kan Menjual kalau kemana gini. masyarakat itu ekspor itu susah, seperti itu di dalam benak Udah mereka ketakutan Pak. di awal tuh karena buyer Bahkan kalau dulu mungkin urusan di bandara itu pun susah. dulu. Iya, kalau mereka udah ada urusan mau kirim barang tuh udah kebayang ribetnya di bandara itu ya, termasuk kita kan entitasnya di dalam. Nah ini kan harus kita robah sebenarnya. Ternyata gampang kok. Gitu. Tapi sekarang kan sudah Ya. sudah lebih mudah dari zaman dahulu ya. Sebenarnya cuman ketakutan itu langsung terbias padahal belum mencoba. Itu kita memang harus memperkenalkan lebih banyak lagi tentang karantina. Iya, mungkin mudah-mudahan ini seperti model podcast ini kita juga sudah beberapa kali menampilkan bahwasanya ekspor itu tidak seseram yang dibayangkan. Iya. Seperti itu. Kita membantu, memfasilitasi, dan juga termasuk program pemerintah IMES. Mungkin next juga. Oh ya, IMS itu ya kayak itu juga sangat membantu sekali Itu pada kan untuk ke daerah petani-petani. masing-masing provinsi ya Pak ya. Memberikan gambaran kemana dan potensi setiap daerah juga bisa dilihat di IMS. Iya, termasuk bayar, menyediakan bayar juga kan. Dari Menyediakan situ. bayar. Jadi harapannya nanti AMS ini harus kita perbanyak dari masing-masing PT ya, sehingga memang kita makin detailkan lah, kita perkuat lagi data-data hulunya untuk tampil di AMS ini gitu loh. Nah ini Per PR kita. kabupaten deh. Dengan pemerintah daerah. Sehingga nanti sinergi. ada database yang makin valid, makin lengkap di semua daerah. Nah harusnya yang memperbanyak nanti memperkuat data hulu ini ya kita masing-masing PT lah. Sehingga potensi dari kita masing-masing tampilkan di situ, sehingga isi IMES ini juga nanti makin lengkap, dan itu bisa sangat banyak membantu sebenarnya nanti untuk yang kita sebutin di depan tadi, buka IMES tampil semua itu, dia mau cari apa aja ada di sini. Luar biasa. Sudah dipikir pemerintah, sudah dipikirkan seperti itu. Nah, Pak Doni, kita berbicara tentang karantina. Kita lihat kan adik-adik sekarang itu luar biasa ya, dari tahun ke tahun dengan segala keunggulan. Tips dari Pak Doni untuk karantinawan di seluruh Indonesia harus bagaimana? Untuk karantinawan nih sekarang, menjaga Pak. menjaga garda terdepan nih di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, kita bangga lah. Saya bangga sekali kerja di karantina ini, bahkan dengan kegiatan-kegiatan kita ini kita sebenarnya juga luar biasa loh, karena kita bagian dari border protection, kita juga bagian dari fasilitator perdagangan, kita sekarang juga koordinator akselerasi ekspor, kita juga menjaga apa ya, artinya perdagangan dan kebutuhan masyarakat seperti sekarang ini juga bisa tersedia, yang dimana ekonomi dan juga pangan masyarakat itu juga tetap stabil, justru meningkat. Ini besar ada kontribusi karantinawati di sini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya sering bilang kalau mau beramal hidup baik itu di karantina saja. Artinya apapun yang kita laksanakan dengan tusi-tusi kita sekarang tuh itu dampaknya luar biasa. Bahkan saya sempat di karantina Manado dulu ya. Saya sering sampaikan begini, ini ketika Covid tidak ada perusahaan yang sampai PHK di Sulawesi Utara itu juga ada kontribusi kita di situ, bagaimana memang perusahaan-perusahaan itu juga bisa tetap berproduksi, ekspornya kita layani dengan mudah dan semakin mudah, sehingga dia juga secara profit juga tetap terjaga, tidak ada PHK karyawan, itu juga menyumbang pertumbuhan ekonomi di provinsi itu. Nah itu ada kontribusi kita di situ. Secara tidak langsung ya. Itu luar biasa, sehingga maksud saya untuk anak-anak muda sekarang sih Khusus karantinawan. kerja jangan tanggung-tanggung lah gitu lah. Artinya maksud saya kerja nggak boleh Totalitas tanpa batas ini ceritanya. kerja menurut saya kita kerja itu nggak boleh lagi hanya memikirkan kebutuhan kita individu gitu. Artinya dengan saya rasa kita sudah cakap, menurut saya sudah cukup lebih lah dari sisi
kesejahteraan lah yang difasilitasi pemerintah gitu loh untuk karantina. Tunjangan kinerja kita juga menurut saya juga lumayan. Sudah diperhatikan. Kegiatan-kegiatan kita ke lapangan juga difasilitasi kendaraan dinas, anggaran perjalanan. Saya rasa dibanding teman-teman kita mungkin di instansi yang lain, saya rasa kita termasuk beruntung gitu. Nah, sehingga menurut saya Pak Menteri juga sering sampaikan menembus langit segala macam itu kalau diapakan ya diterjemahkan sebenarnya juga itu tadi bahwa kerja di sektor pertanian sebenarnya luar biasa. Karena kita menyiapkan bahan pokok makanan untuk Kebutuhan 270 juta penduduk Indonesia. Itu luar biasa lah. Jadi sebenarnya kebanggaan terus kita bangun gitu loh. Berarti untuk karantinawan seluruh karantina hati seluruh Indonesia tetap semangat. Iya. Laksanakan Harus tusi. semangat. Laksanakan tusi Anda dengan sebaik-baiknya, totalitas Karena tanpa kita batas, adalah jaga garda negeri, terdepan. jaga Garda NKRI. terdepan kita. Garda terdepan. Aduh, baik. Ini kita masih mau tanya, cuman sudah dikode-kode waktunya ini. Sebelum kita tutup, Pak, mungkin satu kata ini untuk Kedan Podcast. Satu kata. Ini keren ya. Jadi dan podcast ini harus tetap maju ya. Saya sangat apresiasi lah. Saya rasa mungkin salah satu dulu menginisiasi podcast di Barantan itu Karantina Manado. Tapi iya, tapi yang jalan dan stabil kontinu justru Medan. itu dulu yang banyak saya dorong oleh teman-teman di sana untuk karena dulu Kak Len itu juga sedikit terinspirasi dulu dari podcastnya Manado. Tapi saya kan amati terus tuh perkembangan podcast itu sampai sudah menteri diwawancarai segala macam, itu luar biasa gitu loh. Itu yang dulu yang saya lihat teman-teman di karantina Manado itu dulu belum jalan lah gitu lah. Hanya ya masih ini. Jadi yang saya lihat sudah jalan tuh Kidan podcast ini, dan ini menurut saya keren, dan saya rasa yang satu-satunya podcastnya hidup itu di sini di Medan. Jadi pesan saya, walaupun dulu inisiatornya juga sudah berpindah kantor, warisannya ini harus jalan. Kalau bisa, kalaupun nanti misalnya Bu Leni bikin lagi di Belawan, tetap harus bagus yang di sini. Harusnya begitu. Itu kan menjadi tantangan lah untuk teman-teman ya gitu. Sehingga saya ini sudah, menurut saya salah satu-satunya masih yang paling the best lah sekarang dan podcast ini. Berat pundak tiba-tiba. Karena PT lain juga mau bikin podcast begini juga masih jatuh bangun lah gini. Dan ini teman-teman sudah jalan gitu lah. Jadi harapan saya apapun nanti kondisinya, ini tetap saya harap sih teman-teman yang mengkoordinir podcast ini gitu harus tetap jalan. Kalau bisa siapapun nanti yang bikin lagi gitu, kalau bisa kayak Yamaha itu selalu terdepan. Ada iklannya. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini karena Kedan ini artinya kalau bahasa Medan teman ya Pak. Kawan. Jadi dia akan menarik kawan siapapun yang ada di sini. Iya, siapapun yang masuk di podcast ini udah kawan sama kita. Apapun, itu ada tuh target nih, bintang tamu, langsung. Bisa kita culik itu Pak di saat-saat detik-detik mereka keberangkatan. Mungkin Kedan ini lebih ke sahabat ya. Lebih dekat dari kawan. Iya, lebih dekat dari kawan. Keren. Terima kasih Pak Doni, terima kasih atas waktunya, kesempatannya kita berbincang-bincang terkait seru sekali, banyak yang mau ditanyakan, tapi itu tim kreatif sudah kode-kode ya. Baik, sahabat podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Doni, merupakan Kepala Balai Karantina Pertanian Lampung. Mudah-mudahan seperti biasa podcast Kedan ini bisa memberikan informasi apapun terkait tidak hanya tusi karantina dan informasi lainnya yang mudah-mudahan kita harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama perbincangan kita berlangsung terdapat salah-salah kata, dan saya Fitri undur diri. Dan juga saya Wanda undur diri. Bintang tamu kita, Saya Doni. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.